Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimil daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Beliau mengatakan, aku memulai karangan kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dan Allah yang selalu berbuat baik, tidak pernah putus. Dan aku mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dahulu dan Maha Awal, yang Maha Akhir, yang kekal tanpa ada perubahan. Ya. Jadi karangan kitab ini diawali dengan kalimat basmalah. Ya. Setiap kitab insya Allah pasti Anda lihat, pasti karangan pertamanya ada kalimat basmalah. Kenapa? Karena yang pertama mengikuti Al-Quran. Ya. Al-Quran itu selalu ada basmalahnya mulai awal. Mulai juz pertama Al-Fatihah ada basmalah. Ya. Setiap surat dibuka dengan basmalah. Jadi kebanyakan para ulama jika mengarang kitab itu pasti awalannya pasti ada selalu bacaan, ada basmalahnya, ya, selalu. Ya. Dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memulai segala sesuatu yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka perkara tersebut terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama kebanyakan mengawali karangan kitabnya dengan basmalah. Kenapa? Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kebanyakan pasti akan melihat basmalahnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau Anda melihat kitab yang jika di awal karangannya tidak ada basmalahnya, nggak usah dibaca. Kenapa? Karena nggak ada barokahnya itu kitab. Ya, karena ini hadis Nabi. Setiap sesuatu yang penting harus dimulai dengan basmalah, kata Nabi Muhammad. Kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama pasti akan mengarang awal kitabnya itu dengan kalimat basmalah. Ya. Di sini dijelaskan tentang lafaz Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu lafaz Allah atau lafzul jalalah? Yang dimaksud lafzul jalalah sini adalah alamun lidzatil al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaqqin. Yaitu yang dimaksud dengan lafaz Allah atau lafzul jalalah adalah suatu nama untuk sebuah zat yang wajib adanya disembah dengan benar. Itu namanya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa artinya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala adalah suatu zat yang wajib adanya disembah dengan cara yang benar. Itu artinya Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah itu adalah suatu zat, bukan makhluk, ya, bukan seperti kita. Zat itu beda dengan makhluk, ya, tidak sama sekali. Jadi Allah itu adalah suatu zat yang wajib adanya, yang disembah dengan cara benar. Kemudian Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bijalain ni'am. Yang dimaksudkan Ar-Rahman di sini Maha Pengasih adalah si pemberi nikmat dengan sebesar-besarnya nikmat. Jadi Allah ini suka memberi nikmat yang besar-besar, Pak. Seperti apa? Seperti iman, nikmat Islam, kemudian dikasih akal, dikasih mata, kemudian dikasih pendengaran, dikasih kesehatan. Itu adalah nikmat-nikmat terbesar. Jadi kalau ada orang mendapat nikmat iman, mendapat nikmat Islam, kemudian kesehatan, mata, dikasih akal, dikasih telinga, dikasih pembicaraan, itu karena sifat Allah yang Rahman. Ya. Kemudian ada sifat Allah yang Rahim. Apa sifat Allah yang Rahim? Al-Mun'im bidaqa'in ni'am, yaitu si pemberi nikmat dengan sekecil-kecilnya nikmat. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu orang dikasih iman, ya. Kalau Ar-Rahim itu imannya ditambah, dia jarang bermaksiat.
Jadi kalau ada orang Islam, dia berarti dapat nikmat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau dia ahli ibadah, berarti ada tambahan sifat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang dikasih akal, itu berarti namanya sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang dikasih kecerdasan akal, itu namanya sifat Ar-Rahim. Jadi kalau ada orang cerdas, itu dapat dua sifat dari Allah Ta'ala, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Tapi kalau cuma dikasih akal saja, dia nggak pintar, itu namanya dapat sifat dari Allah Ar-Rahman saja. Beda Pak ya. Jadi kalau ada orang manusia yang penting dia nggak gila, maaf, yang penting akalnya sempurna walaupun nggak pintar, itu berarti dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dapat sifat, sudah dikasih akal, kemudian dikasih kecerdasan, dia dapat dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Nggak semua orang dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti B.J. Habibie, ya, mantan presiden yang dulu dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita sama-sama punya akal. Cuma kenapa kita nggak bisa bikin pesawat? Pak Habibie kok bisa bikin pesawat? Karena Pak Habibie masih dapat sifat Ar-Rahim dari Allah Ta'ala, ditambah kecerdasan otaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau di pesawat itu Pak, kalau Anda lihat pesawat Boeing yang besar-besar itu kan sayapnya kan ada tangannya berdiri gini. Itu yang membuat Pak Habibie, yang membuat apa, sayap dulu kan cuma lurus gini aja, sekarang kan ada seperti tangan ke atas. Itu yang membuat Pak Habibie. Kenapa? Untuk penangkal petir. Jadi setiap pesawat yang membuat itu harus membayar lisensi kepada Pak Habibie. Bayangkan ya, walaupun nggak bikin pesawat sekarang, tapi uangnya masuk terus dari lisensi pesawat-pesawat yang membuat, selalu harus membayar ke Pak Habibie. Kenapa? Karena kecerdasannya. Kalau dipikir itu loh, apa hubungannya pesawat ada tangannya ke atas kok bisa jadi penangkal petir? Kalau kita kan nggak masuk akal Pak ya. Cuma Pak Habibie memang cerdas, diteliti sama beliau, ternyata kalau pesawat cuma lurus gini mudah terkena petir, tapi kalau sudah ada sayapnya ke atas gini, itu penangkal petir. Maksudnya itu pesawat itu akan stabil jika terkena petir. Subhanallah, dikasih kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i itu Pak beda dengan kita ya. Imam Syafi'i itu kalau sekali dengar langsung hafal, satu kali dengar ya langsung hafal, satu kali lihat langsung hafal. Makanya dia kalau membaca kitab, ada dua kitab dibuka gini, satunya ditutup. Kenapa? Kalau dibuka langsung kelihatan, satu kali langsung hafal. Kalau kita ribuan kali dihafalkan nggak hafal-hafal ya. Dengarkan diulangi mungkin ribuan kali, ratusan kali, belum tentu hafal. Kenapa? Kita kok nggak sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali dengar langsung hafal, sekali melihat langsung hafal. Kok kita harus berulang-ulang? Beda. Kita cuma dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau Imam Syafi'i dapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah dikasih akal, dikasih kecerdasan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak cerdasnya Imam Syafi'i itu. Sampai pernah dia mengeluh kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Kenapa? Biasanya satu kali dengar, satu kali lihat hafal. Ini butuh 2 kali, 3 kali baru hafal. Kita 10 kali belum tentu hafal. Diulang-ulangi. Ini mengeluh kepada gurunya, syakautu ilal Waqi' an su'i hifdi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ditanya oleh gurunya, kenapa? Wahai guru, biasanya saya satu kali dengar langsung hafal, satu kali lihat langsung hafal. Ini kenapa kok butuh 2 kali, 3 kali pendengaran atau melihat baru bisa hafal? Fa'arsyadani antar ma'asi. Maka guruku memberi petunjuk kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Fa'inna ilma nur wa nurullahi la yu'ti ilal asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, saya nggak bermaksiat. Kata gurunya, nggak mungkin. Coba kamu ingat, kalau hafalanmu sudah berkurang, itu berarti kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ada yang kamu langgar perintah Allah Ta'ala. Kalau enggak mungkin kamu berkurang hafalannya. Diingat oleh Imam Syafi'i, diingat. Wahai guru, minta maaf, saya bukan bermaksiat. Saya ingat sekarang, kenapa hafalan saya berkurang. Berapa hari yang lalu, ketika saya bertemu dengan seorang perempuan, berpapasan, nggak sengaja, kata Imam Syafi'i, anginnya itu keras, sehingga angin tersebut membuka pakaian perempuan tersebut. Akhirnya aku melihat betis perempuan tersebut dengan tidak sengaja.
Kata gurunya, gara-gara itu kamu akhirnya hafalannya berkurang. Bayangkan Pak, itu nggak sengaja loh Pak. Apalagi kita yang tiap hari lihat paha ini. Gimana mau hafal Quran, gimana mau hafal hadis. Ini Imam Syafi'i aja yang nggak sengaja melihat betisnya perempuan, bukan disengaja, karena terkena angin, pakaiannya ini terbuka, terangkat, akhirnya nggak sengaja melihat betis. Itu hafalannya bisa berkurang Imam Syafi'i. Tapi berkurangnya Pak cuma 2 kali 3 kali aja bisa hafal. Kalau kita ya kirim salam sudah, ya walaupun ratusan puluhan kali juz amma aja nggak hafal kita ini. Ya. Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quran Pak. Umur 9 tahun hafal kitab Muwatta 2 juta hadis. 2 juta hadis loh ya. Imam Bukhari itu karangannya dalam Sahih Bukhari-nya cuma 6.000. Imam Bukhari itu memang hafal 6.000 hadis. Tapi yang Sahih yang dikarang dalam Sahih Bukhari itu cuma 6.000 aja. Ini Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal 2 juta hadis dengan sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Gak gampang Pak. Ya, orang sekarang aja hafal 100.000 hadis dapat gelar Al-Hafidh, itu sudah alim zaman sekarang. 100.000 hadis, Imam Syafi'i 2 juta hadis. Umur 19 tahun sudah jadi ketua mufti, ketuanya para ulama. Padahal mufti pada waktu itu umurnya itu 40, 50, 60, karena ilmunya sudah mumpuni, sudah lama belajar baru jadi mufti. Ini Imam Syafi'i umur 19 tahun sudah jadi mufti, ketuanya para ulama pada zamannya. Kenapa? Dikasih kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai kata gurunya, ketika Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik, Imam Muwatta itu hafal 2 juta hadis, oleh Imam Malik dilihat kecerdasannya, Imam Syafi'i nggak boleh belajar hadis, suruh jadi ulama fikih. Kata Imam Malik, seandainya Imam Syafi'i ini jadi ulama hadis, tidak ada ulama yang terkenal kecuali Imam Syafi'i. Maaf sampai kata para ulama, kalau Imam Syafi'i ini jadi ulama hadis, Imam Bukhari itu pun kalah dengan Imam Syafi'i. Cuma oleh gurunya nggak boleh, suruh belajar fikih. Kenapa? Fikih ini lebih luas pembahasannya, lebih bermanfaat untuk umat. Sampai Imam Bukhari saja Pak dengan Imam Muslim itu ikut madhabnya Syafi'i. Kenapa? Ilmunya nggak mumpun seperti Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pun bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih ilmunya mereka nggak mumpuni. Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya dalam ilmu hadis saja. Ya, saking pinternya Imam Syafi'i ini, luar biasa cerdasnya ini. Memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan banyak sekali ulama-ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah.